Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Siti Maunah, nomor induk mahasiswa 2019-021-0116 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode penelitian dengan judul Pengaruh kompos kulit pisang kepok Mulsa balbisiana terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit Capsicum frutensis. Selanjutnya, terdapat dua hal yang menjadi latar belakang dari judul yang telah saya pilih. Yang pertama, berdasarkan data produksi cabai rawit dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2019 itu menunjukkan bahwa data produksi cabai pada tahun 2017 hingga 2019 itu meningkat 0,22 ton. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa cabai rawit menjadi salah satu kebutuhan penting untuk masyarakat sebagai pelengkap rasa makanan. Namun, yang menjadi permasalahan hingga saat ini adalah dalam proses budidayanya, para petani cabai masih banyak yang menggunakan pupuk kimia. Yang mana jika itu dilakukan secara terus-menerus, maka akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga akan menurunkan produktivitas tanaman cabai rawit. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian terdahulu, menurut Rahmawati dan kawannya pada tahun 2019, itu menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair kulit pisang kepok dengan perlakuan 25% itu berpengaruh nyata terhadap peningkatan tinggi serta jumlah dari daun tanaman selada. Dengan demikian, dari latar belakang tadi terdapat permasalahan. Yang pertama, bagaimana pengaruh pemberian kompos kulit pisang kepok terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit. Yang kedua, berapa dosis kompos kulit pisang kepok yang paling efektif dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit. Sedangkan tujuan dari penelitian ini sendiri adalah yang pertama, mengetahui pengaruh pemberian kompos kulit pisang kepok terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit. Yang kedua, mengetahui dosis yang paling efektif dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil dari tanaman cabai rawit. Selanjutnya, hasil penelitian yang mendasari perlakuan dari topik yang telah saya ambil, yaitu menurut Musrifah pada tahun 2019, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian kompos kulit pisang kepok dengan dosis 200 gram per polybag itu berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, kecepatan berbunga, dan jumlah bunga pada tanaman cabai rawit. Nah, berdasarkan latar belakang permasalahan serta literatur pendukung, terdapat keterkaitan antara ketiganya, bahwa usaha untuk meningkatkan produktivitas cabai rawit dengan pemberian pupuk jenis anorganik secara terus-menerus itu akan memberikan dampak buruk baik itu terhadap lingkungan ataupun produktivitas cabai rawit itu sendiri, sehingga penggunaan kompos diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya dengan pemanfaatan limbah kulit pisang kepok Mulsa balbisiana. Selanjutnya, hipotesis dari penelitian ini diduga terdapat pengaruh pemberian kompos kulit pisang kepok terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit dengan dosis terbaik yaitu 500 gram per polybag. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang dilakukan dengan menggunakan rancangan perlakuan faktor tunggal dan disusun dalam rancangan acak lengkap. Perlakuan yang diberikan diantaranya yang pertama tanah regosol, yang kedua tanah regosol ditambah kompos kulit buah pisang kepok 200 gram per polybag, yang ketiga tanah regosol ditambah kompos kulit buah pisang kepok 350 gram per polybag, dan yang keempat tanah regosol ditambah kompos kulit buah pisang kepok 500 gram per polybag. Setiap perlakuan diulang sebanyak 4 kali sehingga dihasilkan 16 kali percobaan.
Selanjutnya adalah skema cara penelitian. Yang pertama, persiapan tempat. Persiapan tempat ini diawali dengan pembersihan lahan atau tempat penelitian, juga penyiapan polybag sebagai wadah untuk penanaman cabai rawit. Yang kedua adalah pembuatan kompos. Pembuatan kompos ini diawali dengan pengambilan kulit pisang kepok yang sudah masak atau berwarna kuning, kemudian ditimbang 50 gram, selanjutnya dipotong kecil-kecil dalam bentuk persegi, kemudian dikeringkan sampai kering, lalu dimasukkan dalam karung dan ditutup rapat dan didiamkan selama 2 minggu. Selanjutnya adalah penyiapan media tanam. Media tanam yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu kompos kulit buah pisang kepok, dan yang kedua adalah tanah rigosol dengan perbandingan 1:1. Yang keempat adalah penyemaian benih dan penanaman. Selanjutnya dilanjut dengan pemeliharaan dan panen. Pemeliharaan di sini meliputi penyiraman dan penelitian secara intensif. Maksudnya adalah dengan pengendalian hama ataupun penyakit secara intensif dan manual supaya hasil yang diperoleh itu sesuai dengan variabel pengamatan yang dikehendaki. Yang terakhir adalah pengamatan dan pengolahan data. Pengamatan yang dilakukan sesuai dengan parameter. Selanjutnya hasil pengamatan tersebut diolah sehingga mendapatkan data yang sesuai. Selanjutnya, variabel pengamatan. Dalam penelitian ini, variabel yang diamati diantaranya yang pertama, jumlah daun, yang kedua, tinggi tanaman, yang ketiga, kecepatan berbunga, yang keempat, jumlah bunga, dan yang kelima adalah jumlah buah. Jumlah daun dan tinggi tanaman dapat diamati dengan cara melakukan perhitungan dari keduanya sejak 1 minggu setelah tanam. Kecepatan berbunga dapat dilakukan pengamatan dengan cara menghitung jumlah hari sejak penanaman hingga terbentuk bunga itu sempurna. Jumlah bunga dilakukan hingga pada minggu ke-8, sedangkan jumlah buah itu dapat dihitung sejak tanaman cabai rawit itu mulai panen. Selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis sidik ragam atau analysis of variance. Berikut adalah beberapa referensi literatur yang saya cantumkan dalam proposal penelitian ini. Berikut adalah layout penelitiannya. Karena dalam penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap, sehingga layoutnya itu diacak secara bebas, yang diisi berdasarkan perlakuan serta ulangan yang dapat dilihat sesuai dengan slide yang telah saya paparkan ini. Baik, sampai di sini presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.